Monday, jelang holiday, kita ngobrol. Pasang audio. Oke. Mau ngobrolin dana pendidikan anak. Untuk yang punya anak, mari merapat. Untuk yang ada rencana punya anak, juga pas banget. Kenapa? Artinya kalian punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan dana pendidikan. Terutama yang bermukim di ibu kota ya. Biaya sekolah anak ya kan, biaya transportasinya ya kan, sedap. Baiklah, kita akan ngobrol hari ini dengan seorang financial planner. Jadi Heartfelt namanya. Jadi Heartfelt ini adalah lembaga financial planner dengan head. Biasanya suka kayak rujukin teman-teman aku yang WhatsApp kayak gitu kan, nanya, Alin, aku kan juga CFP, tapi aku nggak terima klien ya. Jadi kan mereka kadang-kadang suka mau nanya kan. Nah, aku karena nggak terima klien, aku referensiin Heartfelt ke Ko Kevin gitu, nanya-nanyanya gitu. Halo Kevin, apa kabar? Halo, Ci. Suara saya udah jelas belum? Jelas, terima kasih malam ini yang udah pada join. Meskipun udah suasananya mungkin liburan kayak gitu kan, kita ngobrol sebentar ya. Kira-kira 1 jam lah jawab-jawabin pertanyaan udah masuk di DM aku dan juga di kolom komen poster IG Live ini. Baik, kita mau bahas soal dana pendidikan. Kenapa aku terpikir bahas ini sih kayak pembukaan dulu ya. Jadi kalau kayak menurut aku dana pendidikan ini tuh suka kadang-kadang itu kita antara terlalu overthinking banget, antara kita all out jor-joran sampai lupa ada punya tujuan finansial yang lain, atau Hmm. kayak berjalan kayak air aja kayak gitu. Padahal menurut aku kayak persiapan dana pendidikan itu kalau untuk yang sudah berkeluarga itu sangat penting karena itu akan menentukan kesuksesan masa depan anak sudah pasti, dan juga kalau kita dana pendidikannya tuh udah beres kayak gitu kita tuh bisa lebih enak untuk siapin dana pensiun kayak gitu. Kalau menurut aku tuh berkelanjutan gitu deh, berkelindan. Aku ngomongnya banyak ya, udah 3 menit ngomong sendiri. Kev, jadi kamu Hmm, kan sering terima konsul nih orang dana pendidikan. Biasanya mereka tuh pertanyaannya apa sih ke kamu? Apa sih yang jadi concern utama para parents kayak gitu kalau soal dana pendidikan? oke. Kalau mayoritas klienku memang mereka concernnya kalau yang punya anak ya, Mm, pasti dana mm, pendidikan itu paling utama tuh pertama. Dan kalau rata-rata mereka tanya itu gimana sih? Mereka akan bertanya rule of thumb-nya gimana sih sebenarnya? Saya harus nabung berapa? Dengar-dengar inflasi pendidikan itu kan tinggi banget gitu kan. Terus katanya di masa depan bakal jadi sekian, serem banget deh gitu. Jadi aku harus ngapain gitu. mm, Nah, itulah yang mm. paling sering ditanyakan dan hari ini coba aku akan jelasin step by step-nya. Terus teman-teman mungkin boleh siapin catatan nih barang karena nggak ada presentasi ya di sini ya karena kita cuma lihat muka. Iya, Nah, jadi aku akan jelasin 4 step yang best practice aku sama klien aku. Ini selalu aku pakai, aku ulang-ulang di setiap sesi kayak gitu. Untuk nyelesain financial plan tentang pendidikan ini dari awal sampai terakhir Kev, gitu. buat Ya, gambaran langsung. Mhm. sebesar apa sih kayak uang sekolah di Jakarta? Kamu kan punya datanya nih. Boleh dikasih Mhm. gambaran nggak? Aku ngerasa Oh. kayak kadang-kadang kalau kita denger-dengar biaya pendidikan di Jakarta kayak gitu atau Mhm. sekitarnya, itu kayak antara kita kayak kaget, hah? TK aja segini, belum SD, SMP, SMA kayak gitu kan. Tapi tuh aku tuh nge-sense Mhm. kayak ada kebanggaan nggak sih di antara parents itu kalau sekolah anaknya mahal kayak gitu loh. Aku nge-sense ada Nah, kayak gitu sih kalau kayak di akun-akun sosmed financial planner mereka yang suka cerita, kesannya kayak, oh, uang sekolah anak mahal banget. Tapi kayak aku membawi bau-bau bangga gitu bisa bayar semahal itu. Kalau kasih gambaran dong seperti apa sih biaya sekolah di ibu kota?
Ya, bau-bau bangga ya. Kayaknya setuju banget deh. Itu kayak ada sense gengsinya gitu. Kalau nggak Iya, sekolahin anak di kayak ternama gitu kan, sebut aja kayak misalnya penabur kata gitu kan, atau IPK misalnya, atau sekolah-sekolah bergengsi lainnya lah. Ya itu mungkin SPH, bagian BINUS, SPH, BINUS, ya bagian sebagian kalangan kayak kalau penabur itu masih menengah gitu, masih ada kayak Mentari gitu kan, ada Cikal. Global Nah, Jaya, kalau kira ya itu bisa High fantastis Scope. banget. High scope, ya. Nah, itu kalau kisaran rata-rata menengah ya ini ya, ya nasional lah kurikulumnya sampai kayak ya katakanlah standar kayak penabur ya gitulah. 1 sampai 3 juta itu rata-rata gitu. Nah, yang lebih mahal ada nggak? Ya banyak kayak yang udah disebutkan tadi, Cikal, Binus School dan lain-lain. Sampai 5 juta per bulan, sampai 8 juta per bulan, itu semua ada 10 gitu. juta per Dan bulan juga ada. 10 Yang juta bayar uang bangunan per setiap bulan juga tahun juga ada. ada. Ya, betul, setuju. Ada tuh. Nah, tapi itu lebih jarang. Ya, Nah, sekolah kalau uang inter ada pangkalnya yang itu, dari mhm, SD sampai SMA 3 miliar ada. ya ada banget. Memang khususnya yang kurikulumnya inter ya, itu yang harganya fantastis-fantastis itu. Kalau nasional ya Iya, pasti range-nya antara 1 sampai 3 lah lebih seringnya gitu. Uang pangkal iya. 10 sampai 40 juta gitu. Itu udah kayak umum. Tapi kita di Segitu sini apakah surprise? Hah? Hmm? Tapi kita Ya? di sini disclaimer dulu bukan untuk fearmongering ya, untuk memberitahu bahwa kita tuh punya Hmm, banyak opsi loh, bahwa kita tuh bisa mencari apa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, kondisi kita, dan juga maksudnya personal finance, family financial planning itu sangat personal kayak gitu. Jadi gimana kayaknya kita punya ya. pendirian gitu. Betul, aku sih setuju banget. Makanya kalau dalam financial planning, step satuku biasanya kita nentuin dulu, ini kita strategi sekolahnya mau gimana sih? Kalau sekolahin anak kan tujuannya sebenarnya kita pengen si anak ini nanti punya karir bagus di masa depan, terus sukses gitu kan. Nah, Iya, berarti yang harus kita planning itu pasti start dari jenjang awal, itu dari TK sampai ujungnya, sampai kuliah gitu. Kalau kita terlalu jor-joran kayak di TK, SD, terus kehabisan nafas gitu kan, malah nggak kuliah ya berarti percuma tujuan itu jadi nggak tercapai gitu kan. Nah, makanya step satu itu biasanya kita nentuin ini sekolah mau kayak gimana dari TK, SD, SMA, apakah kita mau fokus sekolah yang murah-murah aja atau yang standar-standar aja maksimalin di kuliah. Kemarin kita sempat ngobrol ini juga ya, Ci. Gimana sih pandangan Cici tentang ini? betul. Betul. Jadi kalau Mm-mm. kemarin aku juga ngobrol sama teman aku, Ali ya, Mhm. financial planner juga. Oke, Mhm. misalnya ada beberapa orang tua yang ingin memaksimalkan nggak cuma kurikulumnya, tapi juga Mhm. network anaknya, pengen punya jaringan network pergaulan yang bagus kayak gitu. Jadi Mhm. nanti circle-nya tuh orang-orang pilihan lah kayak gitu di sekolah yang memang lebih mahal gitu. Tapi kemudian aku ngobrol sama Ali ya, oke kalau misalnya kalau berkaca pada pengalaman kita masing-masing deh, circle kita dari Mhm. masa kita sekolah atau kuliah tuh paling deket akhirnya yang bikin jaring pertemanan itu pas kita SD, SMP, SMA atau kuliah. Mostly kan jawab kuliah. Berarti sebenarnya Mhm. kita istilahnya bisa lebih sederhana dalam arti bisa lebih modest di sekolah dasar dan menengah. Kuliahnya Mhm. nanti kita cari yang emang bagus kayak gitu. Misalnya itu salah satu opsi Mhm. sih. Karena kan tadi kata Kevin Iya. harus jaga nafas ya, gitu, nafas keuangan. Betul, jaga nafas. Bahkan jaga nafas itu sebetulnya sampai setelah kuliah. Jadi orang tua itu udah nyiapin dana pensiun yang cukup. At least kasih nafas buat anaknya growth lah gitu kan. Kuliah mau bagus sebagus apapun, keluar dari kuliah kan tetap fresh graduate gitu kan. Dia butuh nafas kayak misalnya kata 5 sampai 10 tahun biar growth sampai karirnya itu mateng. Nah, kalau mereka nggak cukup nafas, mereka akan jadi fokusnya cari kerjaan mana ya yang uangnya paling banyak gitu kan. Akhirnya fokusnya ngejarnya itu, mana yang gajinya bisa kasih paling besar, bukan cari yang mana yang jenjang karirnya paling oke, growth-nya bisa paling maksimal nanti gitu. Nah, mereka akan terjebak di sana dan
tentu tekanan psikologis juga gitu kan. Kalau misalnya ternyata terbeban, orang tuaku masih butuh nih gitu kan, aku harus ngasih orang tua. Mereka jadi nggak punya budget buat pengembangan diri, itu bisa terjadi gitu kan. Nah, makanya step satunya itu tadi, kita tentuin dulu kita mau sampai kayak gimana nyiapinnya, tujuannya. Kalau bagiku sih idealnya kita sampai dana pensiun set, ya at least 10 sampai 15 tahun bisa kasih nafas buat si anak gitu. Jadi dari TK sampai dana pensiun. Setelah step satunya tadi udah clear tuh, berarti kita tahu nih TK mau di mana, SD mau di mana, kuliah mau di mana, meskipun nggak spesifik banget ya, pasti kan tergantung anaknya lagi ya. Mereka bakatnya nanti di mana. Tapi biasanya rata-rata klien akan ambil standar yang tertinggi deh, misalnya di Indonesia gitu. Univ apa yang terbaik gitu. Nah, paling mahal berapa di jurusannya gitu kan. Nah, di satu univ itu jurusan paling mahal apa. Nah, itulah yang dipakai buat financial planning. Jadi anaknya nanti jadi punya opsi mau ambil jurusan accounting kah, mau bisnis kah, mau arsitektur kah, semuanya bisa diambil. Gitu. Iya, noted itu tadi rule of thumb-nya. Jadi planningnya sekalian aja jangka panjang biar Betul. enak kayak gitu. Lebih baik kita overshoot ya daripada Hmm. terlalu menggampangkan kayak gitu ya. Jadi mulai dari kita tentuin dulu eh, kita jangka panjangnya planningnya kayak gimana. Nah, soal SPP anak ini idealnya berapa persen dari penghasilan? Nah, sering banget tuh ada pertanyaan itu. Menurutku itu justru kayak kurang relate kalau nanya berapa persen dari penghasilan tuh SPP. Karena itu kurang kayak kurang menggambarkan. Karena kan yang tadi saya bilang itu panjang, ya kan? SPP sekarang kita sanggup, belum tentu kita sanggup untuk menuin dana kuliah yang kita targetin itu, gitu kan? Nah, misalnya katakanlah kita bilang 30% sekarang, tapi ternyata kita nggak punya sisa uang buat nabung banyak, padahal kuliahnya kita targetin tinggi. Nah, itu bisa nggak kecapai. Makanya lebih baik kita tentuin kayak tadi, terus kita cari tahu biaya kuliah per jenjang yang kita tentuin itu berapa sebenarnya. Start dari pertama, jelas biaya dasarnya ya, kayak uang pangkal, SPP, biaya wajibnya, kayak penunjang wajib kegiatan di sekolah itu. Nah, itu berapa? Dan jangan lupa, ini yang sama besarnya, biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu mungkin di posnya Ci Alin udah ya, apa namanya, mulai dari biaya transportasi, itu beberapa klien biaya transportasi sama SPP sama loh, antara Saya transportasi lebih antar mahal jemputnya. biaya transportasi daripada uang sekolah anak. Oh ya, kalau Ci Alin malah sama, malah lebih mahal ya. Nah, itu yang sering kali lupa. Jadi banyak klien yang planning ke saya, biasanya kadang nggak siap sama biaya itu. Maksudnya nggak siap nyediain mau budgetin berapa sih biaya itu, gitu. Padahal itu bisa besar banget. Kalau misalnya kita sejak awal udah tahu mau sekolah di mana, jadi kita tahu transportnya kita kira butuh berapa, kayak gitu kan. Selain transport, berarti biaya les, akademik di luar sekolah, non-akademik maksudnya. Nah, ada juga klien yang memang non-akademiknya malah jauh lebih tinggi daripada SPP-nya, karena anaknya punya bakat khusus, dan memang dia berprestasi di situ. Dan dia nggak mau budgetnya itu dihilangin, gitu. Nah, mending sekolahnya yang diturunin, budget non-akademiknya tetap tinggi, gitu. Nah, terus yang ketiga, yang paling sering orang lupa itu adalah social cost. Kalau ketika kita sekolah makin tinggi, makin bergengsi, sosialnya kan makin tinggi kan biasanya kan, tingkat kelas sosialnya. Nah, itu biasanya kayak ibu-ibu itu harus bergaul kan biasanya sama ibu-ibu lain, biar supaya anaknya nggak dikucilkan sendiri gitu kan, supaya anaknya dapat update-update info penting gitu. Kadang tekanan kayak gitu nggak bisa dihindari, dan ya tahulah nongkrong-nongkrong sama ibu-ibu apalagi kalau udah high class kayak gitu kan, itu mereka bisa habis budget berapa gitu, jelas biasanya jauh di atas SPP seringnya. Nah, tapi ya tergantung juga ya orang-orangnya ya. Nah, Mm-mm. terus juga selain orang tuanya, anaknya juga. Orang tua mungkin sanggup ya kalau misalnya untuk nahan tekanan sosial, tapi anaknya belum tentu. Makanya bisa terjadi apa namanya, luka di anak kecil seperti itu. Luka batin. Jadi ini luka batin betul karena dia beda sama teman-temannya.
temennya punya ini, dia nggak punya, nggak bisa disediain gitu kan. Terus akhirnya dia dibully, ah kayak gini kamu kurang mampu lu, kamu bukan temennya kita gitu kan. Nah, itulah yang bisa terjadi. Itu perlu banget dibajetin, jangan sampai lupa. Setelah kita udah tahu tuh biaya-biaya tadi, yang baik yang akademis dasarnya maupun yang tambahannya, terus yang paling penting nih, kita harus tahu inflasinya berapa. Inflasi berarti kan kalau bisa sekarang sekolah 100 juta, nggak mungkin di masa depan 10 tahun lagi tetap 100 juta. Pasti naik, ya kan? Nah, setiap sekolah itu inflasinya beda-beda. Banyak mungkin yang pakai asumsi 10-15%. Tapi menurutku itu ketinggian sih. Nggak semua sekolah seperti itu. Asumsi yang paling sering saya pakai berdasarkan research, uang pangkal biasa naik nggak sampai 10%. Saya biasa pakai 5. Kalau SPP, nah itu yang naiknya 10%. Bisa lebih juga sih, sekolah-sekolah tertentu aja, tapi rata-rata 10. Terus biaya penunjang lain saya pakai 5% gitu. Nah, tapi sesuaikan ke sekolah masing-masing. Di kuliah apalagi itu beda sih. Yang paling tinggi saat ini saya ketemu paling kayak cuma binus di 8%. Yang lainnya bisa di bawah itu gitu. Jadi kalau kita pakai 15% itu efeknya bakal jauh banget. Kayak misalnya selisih satunya ketemu angka 1 miliar di masa depan, satunya bisa 2 miliar gitu kan. Yang Mm-mm. disiapin jadi kebanyakan gitu. Setelah kita Mm. tahu inflasinya, berarti tugas kita yang ngitung. Biaya tadi dihitung, masa depannya jadi berapa. Misal 5 tahun lagi pas SMP, dia butuhnya 100 juta gitu misalnya. Atau pas kuliah butuhnya jadi 1 miliar. Itu yang kita lakukan. Nah, terus menurut si Alin, next step-nya apa nih? Boleh kasih gambaran nggak? Kayak kan kamu pernah bikinin simulasi nih untuk berbagai macam Mhm. sekolah kayak gitu. Coba kalau misalnya gambaran aja ya tanpa menyebutkan kasus yang spesifik ya. Misalnya yang Boleh. pernah dibuatin simulasinya mulai dari sekolah yang biasa, kelas menengah sampai yang Mhm. sekolah elit kayak gitu, sampai dari TK sampai kuliah itu estimasi range-nya berapa rata-rata Mhm. goalnya yang harus disiapin oleh orang tua. Rata-rata yang harus ditabung gitu ya. Iya, betul betul. Oke. I- Kalau di standar tengah itu investasinya udah optimal ya, itu Mm-mm, 5 jutaan per bulan. Itu mm-mm, standar tengah-tengah ya, mm-mm. itu. Jelas kalau di atasnya itu ya lebih lah, bisa sampai 10, bisa sampai ya tergantung itu mau sekolahnya di mana, dan ada faktor kedua adalah investasinya mampu sejago apa gitu. Mm-mm. Gak harus jago banget sih, tapi kadang kan ada yang beraninya kayak cuman di deposito atau di emas kayak gitu kan. Nah, itu tentu hasilnya akan berbeda kalau kita taruh di saham atau reksadana saham. Gitu. Kayak Oke. misalnya kalau nabung biasa kita butuh 10 juta. Kalau di saham mungkin kita cuma butuh separuhnya kayak 5 juta. Tapi kalau taruh di emas mungkin kita butuh 7 juta per bulan nabungnya. Nah, efeknya ke situ sebetulnya. Jadi sejago apa atau seniat apa kita belajar di investment itu mempengaruhi kita harus nabung berapa. Oke, maksud aku boleh dikasih estimasi gambaran angka totalnya nggak yang harus di-achieve kayak Oh, gitu dari TK sampai oh, misalnya kuliah kayak gitu untuk berbagai tadi misalnya punya preferensi sekolah yang biasa, yang modest aja, kemudian yang menengah, kemudian yang atas buat gambaran aja. Terus kayak kalau tadi kan berapa yang oke. perlu dikumpulin per bulan kan itu tadi. Iya. Ya, oke. Yang modest dulu ya. Yang modest Mm-mm. dari sekolah sampai kuliah Mm-mm. itu total sekitar 2 miliar cukup gitu. Mm-mm. 2 miliar cukup. Nah, tapi kalau mau sekolah di luar negeri nih misalnya, Mm-mm. kalau di US itu bisa sampai lebih dari 5 miliar itu kuliahnya doang gitu Oke. di masa depan. Karena Mm-mm. kita ngitung nggak cuman inflasi kan, ada selisih Mm-mm. kurs. Mm-mm. Kursnya kan juga naik gitu. Nah, jadi selain inflasi plus kurs, akhirnya inflasinya jadi cukup tinggi, kayak di Indo akhirnya jadi 10%-an. Terus, apa namanya, kalau yang di bawah itu range yang lebih ekonomis ya, kalau misalnya kayak sekolahnya negeri aja, terus kuliah juga negeri aja, ya paling di bawah 2 miliar, 1 miliaran masih dapat. Masih Itu untuk secara dapat. total ya, ya Oke. masih dapat. Baik. Teman-teman Tergantung yang strategi kita. betul, Mm-mm. yang mau tulis pertanyaan boleh ya.
tulis pertanyaannya di kolom Q&A atau juga di kolom komen. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kalau yang tadi udah nanya sih, nanya biaya kuliah ke Kanada. Kalau Kanada tuh lebih murah nggak sih daripada Amerika Serikat? Ah, I see. Itu kebetulan saya belum apa namanya, belum ada researchnya sih kalau di Kanada Belum gitu. Jadi yang pernah paling ketemu sering klien kita, yang kuliah ke Kanada ya? ya betul, paling sering diminta biasanya Singapura, Australia, US itu tiga paling sering. Kanada masih jarang. Ya mungkin next aku bakal research itu. Oke. Mungkin siapa yang nanya nanti aku akan kasih tahu infonya setelah aku selesai research. Baik, ada Astri Megatari komentar langsung pusing Kak. Langsung pusing. Kita bersama-sama pusingnya ya, tapi kita pusing dengan penuh semangat optimisme ya Ya, untuk ya menyiapkan dana betul. pendidikan anak. Yuliana ini komen, maaf kalau boleh sharing, boleh ya sharing teman-teman, boleh sharing anything soal sekolah anak, mau nanya boleh. Yuliana sharing, maaf kalau boleh sharing katanya anak saya sekarang sekolah di tempat yang kalangan bawah katanya gitu. Sekolahnya sistemnya Mhm. berantakan, gurunya bikin bohwat. Bikin bohong. Thank you udah sharing. Baik, eh, kalau ada yang nanya nih, Kevin tadi di kolom komen nanyanya gini, dari Mhm. Erna Furba, nabungnya gimana? Apa asuransi pendidikan, ataukah tabungan biasa, ataukah tabungan yang terpisah, mumpung anaknya masih balita katanya gitu. Ya, ini pertanyaannya bagus banget nih. Kalau untuk kita apa namanya ya, milih tabungan, investasi ataupun asuransi pendidikan, rule of thumb-nya gini, asuransi pendidikan itu pasti jelas lebih kecil daripada kita invest sendiri. Gitu. Asuransi pendidikan kalau yang aku riset selama ini, paling dia cuma dapat kayak 3 sampai 4% per tahun. Ya sekelas deposito lah gitu. Itu udah ngitung biaya asuransi ya. Jadi anggapannya kita investasi sendiri plus beli asuransi sendiri yang setara sama asuransi pendidikan itu dapatnya berapa? Bisa dapat 8%-an kita. Si asuransi dapatnya 3 sampai 4. Impact-nya sejauh apa? Bisa 2 kali lipat. Misalnya 10 tahun lagi kita mau ngumpulin 800 juta. Saya ada di konten yang di IG saya sih di Reels itu boleh ditonton. Sekian Mm-mm. tahun lagi 800 juta. Kalau misalnya kita pakai asuransi pendidikan terkumpul 800 juta itu. Tapi nabung dengan angka yang sama, kalau investasi sendiri kita dapat 1,6 M gitu. Hmm. Selisih 800 juta lagi yang kita dapat gitu. Nah, jadi Iya, lebih efisien bisa sampai 100% seperti itu. Terus kalau tabungan mapan tadi ada disebut ya. iya Tabungan betul. mapan itu setahu saya itu mirip-mirip kayak deposito sih sebenarnya sih. Tabungan berjangka ya. Jatuhnya mirip kayak deposito. Ya, paling yang bisa kita harapkan sedeposito lah 3 sampai 5% gitu. Baiknya investasi sendiri kalau misalnya kita masih sanggup untuk belajar gitu dan waktu kita juga kalau masih panjang itu bisa investasi sendiri, ambil investasi yang lebih agresif kayak saham misalnya gitu. Investasi yang masih aman, maksudnya rasional aman ya, tapi hasilnya gede ya paling saham sih kalau dari saya. Saya ngeriset berbagai instrumen, mulai dari kripto, peer-to-peer, terus apalagi properti. Saya rasa nggak ada yang terlalu worth it gitu dibanding saham saat ini. Oke, saham Gitu. dengan Kira-kira catatan menjawab kah? kita orang tuanya harus mau belajar terus ya. Betul, harus mau belajar gitu. Karena selisihnya banyak loh, gitu kan. Kecuali Mm-mm. ya udahlah saya nggak mau belajar itu, selisihnya banyak nggak apa-apa. Asal masih mampu nggak masalah gitu. Karena Baik, investasi itu kan kayak traveling kalau menurut saya. Jadi kita bukan cari yang kebut-kebutan gitu kan. Yang paling penting sampai di tujuan dengan aman dan selamat gitu. Jangan malah betul. kita kebut-kebutan malah crash gitu Iya, kan. kadang-kadang ada orang tua yang suka ingin kebut-kebutan mengejar returnnya karena ngerasa waktu dia untuk ngumpulin dana pendidikan anaknya udah semakin mepet kayak gitu. Padahal kan menurut teori harusnya semakin dekat jangka waktu dipakai ini uang. Harusnya kita justru nyari instrumennya yang lebih Yang rendah makin aman. risikonya kan, yang makin aman kayak gitu, Iya. yang makin slow gitu loh. Betul, betul, setuju. Itu kebalik ya mindsetnya ya. Malah larinya kayak yang super agresif itu. Ya, Iya, akhirnya ya nabrak lah, jadi crash lah gitu. betul. Ini ada
Rizky Leh komen pusing mikirin dananya tapi tetap semangat menyimak Cialin. Iya betul. Kita harus tetap semangat ya karena kita harus Ya, benar-benar nih fokus untuk dana pendidikan anak biar kita bisa pensiunnya tuh tenang kayak gitu. Nih aku bandingin ya orang tua di Asia sama orang tua di Amerika tuh lebih berat jadi orang tua di Asia kalau menurut aku karena mhm. kalau di Amerika mereka sistemnya mungkin di Eropa juga kali ya. Anak-anak begitu SMA udah on their own, mereka ambil loan sendiri untuk kuliah S1 ya kan. Jadi mereka lulus udah Hmm, dengan tanggungan utang ya kan, utang pendidikan gitu. Kalau kita di ya, Asia sampai S1 lulus tuh orang tua masih ya kan. betul Mm-mm. betul. Gitu. Jadi memang beda. Jadi lebih menantang menurut aku, lebih challenging jadi orang tua di Asia. Semangat ya. Baik, ini ada yang Betul, nanya, semangat. Asta Rizka. Malam Kak, kalau dana kuliah itu apa harus ready all buat 4 tahun pas masuk kuliah? Atau yang penting Mhm. aman lah buat setahun pertama dulu, uang pangkal dan lain-lain plus 2 semesteran. Kalau menurut Kevin gimana? Kalau aku sendiri pribadi ya, kalau aku saat ini, nah aku masih SD kelas 2, aku pengennya nyiapin sampai dia lulus. Pengennya aku biar kayak nggak Mhm. kejar-kejaran. Tapi tergantung kondisi orang dan anaknya ya. Aku punya mama angkat gitu. Anaknya bilang dia mau kuliah di Amerika kayak gitu. Orang tuanya udah bilang, nak, kalau misalnya kamu mau kuliah di Amerika, mama tuh cuma bisa, papa tuh cuma bisa biayain kamu 1 tahun pertama. Sisanya kamu cari sendiri gitu. Udah dikasih tahu kayak gitu ke anaknya. Anaknya berani, nggak apa-apa, berangkatin aja dulu. Ya udah beneran, tapi anaknya kayak kerja apa ya ambil side job macam-macam mulai Side job. dari Mhm. loper koran jadi waitress segala macam tapi ya selesai sampai lulus anaknya di Washington State ya di Amerika Serikat kayak gitu jadi Hmm. kita juga maksudnya eh, boleh kita itu menyiapkan yang terbaik pasti kita mau menyiapkan yang terbaik tapi kalau memang sudah eh, kayaknya itu udah yang terbaik kita bisa tapi masih kayaknya tuh kurang juga ya kita ujung-ujungnya harus berserah kepada Tuhan ya kan kita mengupayakan yang terbaik ternyata Ya. ada kok jalan dan juga kalau menurut aku pribadi yang aku imani bahwa rezeki kita tuh nggak linear gitu loh rezeki kita tuh ada pertumbuhannya gitu loh rezeki kita sebagai istri rezeki suami kayak gitu pasti ada pertumbuhannya sebagai keluarga aku yakini itu sih jadi biar kita tuh nggak terlalu overthinking terus jadinya lemes gitu energinya tapi tetap on fire gitu oke aku dari sisi motivasi silakan Kevin dari sisi keuangan. Tapi setuju banget sih. Saya juga merasa begitu sih. Kadang kalau ada klien yang memang kalau dihitung ini minus semua nih isinya gitu kan. Tapi kalau kita udah berusaha paling maksimal, kita percaya sih rezeki itu pasti ada gitu. Yang penting kita udah maksimal ngelolanya dengan bijak ya. Tapi kalau mengenai tadi bagusnya disiapin 1 semester dulu atau 2 semester dulu atau seluruhnya. Baiknya sih seluruhnya. Karena gini, kita nggak mau ada PR lagi setelah dia kuliah. Karena setelah kuliah, PR kita adalah dana pensiun. Itu kayak tantangan terbesarnya seseorang sih seringnya sih. Seringnya klien yang udah khas penghasilannya di atas 50 ya, seringnya ya. Di atas 50 kan udah berkecukupan gitu, bahkan 100 ke atas. Mereka masih bisa minus di bidang dana pensiun loh. Gitu. Karena kan mereka lawannya gaya hidupnya sendiri. Gitu. Kebutuhannya besar banget dana pensiun itu. Dan kita nggak mau punya beban lebih lagi sampai anak selesai kuliah gitu kan. Baiknya kalau udah disiapin lebih awal. Terus kalau udah siapin di awal juga, berarti kan nggak ada resiko. Kalau di tengah-tengah ekonomi kita ternyata kenapa-kenapa, si anak tetap udah sampai selesai sekolahnya. Gitu. Nah, terus aku jadi kepikiran nih tadi, ada alternatif menarik nih buat sekolahin anak di luar negeri. Jadi ada klien saya yang kerjanya di Qatar gitu kan. Mm-mm. Jadi dia sebagai orang yang bekerja di Qatar, berdomisili di sana, tetap dapat benefitnya di sana. Jadi anak bisa sekolah dari kecil sampai sebelum kuliah itu gratis, dibiayai pemerintah Mm-mm. gitu. Nah, opsi kayak gitu bisa menarik juga sih bagi yang kalau pengen mencari ya. Kalau orang tuanya ada kesempatan untuk kerja di luar negeri gitu ya. Betul, kalau ada kesempatan kerja di luar negeri gitu. Apalagi banyak yang kerjanya remote gitu kan. Nah, itu bisa. Mm-mm. Perasa. Luar Betul. negeri ada beberapa yang bisa memberikan opsi itu. Saya dengar begitu dari Iya, beberapa klien.
Kayaknya kalau di luar negeri itu kayak misalnya di negara-negara maju kayak gitu kalau untuk sekolah dasar dan menengah nggak terlalu mahal kayaknya ya kalau saya dengar cerita Hmm, teman saya yang merantau di Amerika Serikat kayak gitu mereka asal mau hmm, masuk public school ya sekolah hmm, negerinya hmm, di sana hmm. gitu kan. Baik, Iya, ini Yuliana komen lagi. Jadi mungkin alasan kenapa banyak orang tua memilih menyekolahkan anak ke sekolah yang menengah ke atas karena sistem sekolah rapi dan gurunya komunikatif. hmm, hmm, Iya, itu juga pasti jadi faktor pertimbangan ya. Tapi sebenarnya kalau kita cukup apa sih namanya eh, ngubek-ngubek mungkin ya, mungkin ada beberapa sekolah yang dia nggak terlalu mahal, tapi dia underrated gitu kan. Ada sekolah-sekolah yang memang hmm, sudah terkenal, kita tahu berapa uang sekolahnya, oke kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya lebih teliti lagi, nanya sana sini, ngubek-ngubek, bisa ketemu kok sekolahan yang uang sekolahnya tuh cukup bersahabat, tapi kualitas pendidikannya tuh bagus kayak gitu. Aku bisa hmm, ngomong hmm. kayak gini karena aku sangat bangga dengan sekolahan anak aku sekolah sekarang. Kalau menurut aku tuh hidden gem gitu, karena nggak terlalu mahal. Jangan dinaikin ya sekolah anak aku nggak terlalu mahal tapi bagus gitu loh kualitas pendidikannya. I Anyway, see. Menarik ada nih, dibocorin. iya loh. Dengan semangat aku promosikan sekolah ini karena harganya baik hati. Terima kasih kepala sekolah, tapi jangan dinaikin ya. Kirana Sania, efektif gak Kak? Pakai reksadana aja untuk tiap jenjang. Nah, reksadana kan juga macam-macam nih jenisnya Mhm. dengan risiko yang berbeda-beda juga. Gimana nih Kev kalau menurut kamu reksadana untuk dana pendidikan anak? Oke, reksadana itu salah satu pilihan menarik sih menurutku. Karena satu, dia nggak ada pajak, pajaknya nol gitu kan. Yang kedua, hasilnya lumayan gitu. Untuk reksadana pasar uang dan reksadana obligasi ya. Tapi kalau untuk reksadana saham, kalau bisa investasi saham, lebih baik investasi saham sendiri. Tapi kalau misalnya, apa namanya, terlalu pusing nih untuk belajar saham, paling simpel ya beli reksadana saham gitu. Tapi performance-nya ya dia lebih high risk tapi lebih low return, lebih kecil hasilnya. Tapi masih lumayan lah daripada enggak. Menurut saya oke. Oke, Sabto tadi mengkonfirmasi gaji 50 per hari maksudnya kayaknya kalau menurut Kevin tadi gaji kliennya dia 50 juta per bulan sampai 100 juta per bulan tuh ada loh yang ternyata kalau dia setelah dihitung-hitung untuk rencana pensiunnya tuh ternyata masih kurang uangnya. Kenapa? Kalau menurut Kevin tadi karena gaya hidupnya tuh tinggi. Jadi orang penghasilannya tinggi, gaya hidupnya juga tinggi. Jadi tadi Hmm, kata Kevin, jadi sebenarnya dalam menyiapkan pensiun kita tuh ukuran kita dan lawan kita dalam tanda petik itu adalah gaya hidup kita sendiri. Jadi akan menjadi sebuah kebaikan kalau misalnya penghasilan kita misalnya bertambah, tapi kita bisa tahan gaya hidup kita tetap sederhana secukupnya kayak gitu. Gitu nggak, betul. Kev, maksud kamu? Ya, betul, setuju banget. Sederhana tapi tetap bahagia ya. Iya, gitu. Jadi kita carilah kebahagiaan-kebahagiaan yang sederhana, nggak ruwet gitu ya. Jadi Hmm, menjadi manusia yang mudah disenangkan oleh dirinya sendiri. ya, bijak sekali ya si Alin ya. Oh iya dong, pede banget. Astarista, makasih Kak Alin dan Kak Kevin. Semangat tabungnya buat kita para parents. Iya, semangat ya. Mudah-mudahan Hmm, anak kita juga pinter-pinter ya, dapat beasiswa aja ya nggak sih? Asik gitu kan. ya, Tapi biasanya beasiswa tuh banyaknya yang full itu untuk S2 ya, kalau sekarang sih. ya Tapi benar. nggak tahu nanti zaman kita nih anak-anak kita besar ini apakah Indonesia tuh masih dianggap sebagai negara emerging, negara berkembang gitu. Takutnya udah dianggap sebagai middle income country. Jadi beasiswa untuk Indonesia Hmm, juga nggak sebanyak kayak sekarang misalnya. Atau Indonesia udah dianggap negara hmm, maju, kita juga nggak tahu ya kan. Apa nama sekolah anaknya? Aini Purbaningrum nanya. Oke, nama sekolah anak aku Life Community School. Tapi sayang banget memang kurikulumnya ini memang kurikulum Kristen ya teman-teman. Accelerated Christian Education namanya itu. Jadi kalau hmm. menurut aku suka banget sekolahan anak aku itu. Kalau mau nanya kelebihannya apa DM aja ya nanti aku jadi promosi sekolahan anak aku. Tapi yang pasti anak aku bahagia banget sampai nggak mau pindah sekolah ya, meskipun rumah jauh ya. Sampai tadi biaya transportasi anak aku sekolah lebih besar daripada uang sekolahnya.
Oke, kita lanjut lagi jawabin pertanyaan dari teman-teman. Saya kebanyakan wave nih, Kevin. Jadi mantap Bun, kata Overheard. Iya, terima kasih Overheard. Oke, baik. Ada yang mau nanya lagi boleh di kolom Q&A ya. Jadi intinya tadi kalau boleh merangkum bahwa kita untuk nyiapin dana pendidikan anak itu maraton ya. Jadi mulai dari Mhm. playgroup bahkan sampai nanti kuliah kayak gitu. Jadi kita harus tahan-tahan juga, nggak harus ngikutin idealisme. Misalnya sesuaikan kondisi lah. Kalau misalnya kita perlu cukup ruang juga untuk nabungin dana kuliah anak gitu. Jadi nggak jor-joran di misalnya anak saya SD nih, jangan jor-joran untuk biaya sekolah anak SD ini kan perjalanannya masih panjang. Ada SMP, ada SMA, ada kuliah kayak gitu. Jadi kita bisa-bisa menimbang-nimbang supaya kita juga nggak keteteran nanti untuk nyiapin dana pensiun kita. Jadi hadiah terindah untuk anak kita tuh adalah orang tua yang siap dengan dana pensiunnya dan Ya. sehat kayak gitu kan. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan juga. Kev, apa tuh Mhm. kesalahan-kesalahan yang paling fatal dari orang tua pada saat menyiapkan dana pendidikan anaknya? Kesalahan paling fatal. Mm-mm. Sepertinya udah disampaikan di postnya Ci Alin ya sebetulnya ya. Ya, tapi kalau saya dari sisi keuangan nih, ya tadi satu terlalu jor-joran untuk masalah SD sampai SMA-nya gitu. Tapi lupa nyiapin dana pensiun dan dana kuliahnya. Justru kan jenjang ujung itu yang biasanya paling berpengaruh kan ke dunia karir akhirnya gitu. Mm-mm. Kadang juga ngikutin apa ya, ngikutin tren dan gengsi ya sebenarnya untuk jor-joran tadi ya, untuk ngikutin apa namanya sekolah yang bagus kayak gitu. Padahal kita bisa teliti kayak sekolahnya Ci Alin yang quality-nya oke, tapi harganya masih bersahabat gitu. Dan biasanya ada satu lagi nih, dana pendidikan, apa namanya ya, kadang bukan terlalu diutamakan sih. Pas rencana dana pendidikan, nggak lihat kanan kiri, masih ada tujuan lain, kayak masih mau beli rumah, mau beli mobil. Akhirnya prakteknya karena nggak ngebajetin itu, kadang mereka kayak apa namanya ya, bukan nakal sih, namanya apa itu? Jadi malah beli rumah dulu gitu, akhirnya kepake dananya. Nah, Salah prioritas dong. salah prioritas, betul. Gitu. Nah, karena nggak direncanakan dulu gitu, nggak ada dananya, tapi sebenarnya butuh beli rumah mungkin karena kayak dia tadinya tinggal sama mertua, udah nggak betah gitu kan, itu kan bisa terjadi gitu kan. Nah, mau punya rumah sendiri, kira jadi salah prioritas seperti itu, gitu sih. Nah, terus apalagi ya? Oh ya, ada satu tips nih menarik. Kalau misalnya mau sekolah bagus tapi lebih murah, biasanya di sekolah negeri sih. Sekolah negeri karena inflasinya nggak gitu tinggi gitu. Kayak UI, ITB 5 tahun terakhir itu kabarnya belum naik sih mereka harganya. Iya, Gitu. kampus negeri ya Mm-mm. kuliahnya. Kalau anaknya Kampus bisa negeri. nembus tesnya ya. Saya sendiri kampus negeri, aduh murah Betul. banget. Zaman dulu ya, zaman dulu banget. Tapi itu murah untuk zaman dulu murah. Untuk zaman sekarang juga masih Hmm. lebih mending daripada swasta gitu ya, kalau kampus Ya, negeri. betul. Iya, Kecuali ITB yang masih standarnya yang iya, sama kayak swasta yang terbaik saat ini ya. betul. Tapi kalau aku lihat kayak ITB itu kayak punya kelebihan di apa ya, ikatan alumninya tuh kuat banget. Jadi kayak Hmm. eh, anak kita kayaknya kalau misalnya kuliah di ITB tuh kayak punya network yang kuat gitu sesama alumninya. Hmm. Aku pernah diceritain teman aku, jadi kalau misalnya alumninya itu ada yang punya posisi kayak gitu di korporasi Ya, mana, misalnya ada opening kayak gitu untuk job vacancy, dia pasti akan kasih tahu juga ke mailing list alumninya gitu. Jadi kayak ya gitu deh, salah satu keuntungannya kayaknya kalau itu di jejaring sih ya. Jadi I see. teman-teman cari aja kampus-kampus kira-kira yang istilahnya bisa kualitas pendidikannya bagus dan juga eh, anak kita bisa punya network yang baik nanti ke depannya kayak gitu. Oh Menarik, iya, di menarik. universitas negeri juga banyak kesempatan beasiswanya nih, kata Ronaldo Ah, Utomo. ya. Baik, teman-teman
boleh sharing ya kalau misalnya punya pengalaman waktu dulu sekolah, waktu dulu kuliah kayak gitu. Nah, kalau buat aku pribadi dan aku tulis juga tuh di postingan aku bahwa kita kalau untuk milih sekolah anak tuh juga lihat anak kita kayak gimana. Kayak kalau anak aku tuh bener-bener aktif banget nggak bisa diem. Kalau dia di sekolah ini yang mengutamakan akademis kan ada ya sekolah yang benar-benar ketat banget. Aku bisa jadi misalnya bisa jadi nih karena anak aku eh uh aktif banget kayak gitu bisa jadi anak aku misalnya nih dicap dia gak bisa eh, jaga ketertiban gitu, nggak bisa behave bisa jadi anak aku bisa Mhm. dicap apa dan kemudian aku bisa sering dipanggil ke sekolah kayak gitu. Nah, tapi aku tuh orang yang percaya setiap anak itu punya keunggulan atau kecerdasannya masing-masing. Kita hanya perlu em, apa ya menguncover apa kecerdasan atau kelebihan anak kita. Nah, kita perlu cari sekolah yang punya pandangan kecerdasan multidimensional. Jadi dia nggak akan ukur hanya dari akademis aja. Dia akan terima anak kita, Mhm. embrace anak kita apa adanya. Nah, menurut aku ini susah nyari sekolahan yang bisa embrace anak-anak as they are. Jadi nggak di-compare. Jadi anak-anak tuh bisa maju dengan kecepatan mereka masing-masing. So, uh, kayak they can grow at their own pace, kayak gitu. Enggak Mhm. dipaksain harus sama majunya, harus jalannya sama sama teman-temannya yang lain. Nah, menurut aku kalau bisa menemukan sekolah yang seperti ini itu akan bagus untuk self esteem anak-anak kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku dulu kan di sekolah yang klasik konvensional, Ya. sekolahan bagus di kota aku yang sangat disiplin segala macem, heavy di akademik. I wasn't happy gitu. Aku nggak happy. Jadi aku kayak eh, melihat anakku nampaknya mirip-mirip dengan aku mau cari sekolah yang cukup terbuka kayak gitu, open minded sehingga anak aku tuh bisa kayak mental well-beingnya tuh positif gitu. Menurut aku mental well-being itu penting banget buat modal dia untuk dia melangkah ke masa depan. Karena kalau dia ketemu sekolah yang bikin dia nggak bahagia, tersiksa, bayangin loh, sekolah SD itu 6 tahun. Mhm. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kita aja kalau kerja ya 3 tahun, tempat kerjanya nggak enak gimana rasanya? Kebayang nggak anak-anak sekolah kayak gitu? Sementara kan orang tua udah bayar mahal kan, pasti males mindahin sekolah. Ya nggak? Pasti. Kalau Mhm. misalnya anaknya pun misalnya bilang gimana gimana di sekolahan itu pasti disuruh tahan-tahanin anaknya. Jarang deh orang tua yang mau pindahin sekolah. Jadi menurut aku ada banyak faktor non teknis yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sekolah. Apakah di sekolah ini self esteem anak aku akan bisa tumbuh secara positif? Apakah dia akan bisa berkomunikasi dan mengkomunikasikan dirinya dengan baik? Apakah dia akan bisa mingle dan enjoy being themselves di sekolah ini? Bayangin ya, kita misalnya anak kita masuk sekolah yang they even cannot be themselves gitu. Kebayang nggak kayak gimana? Nah, ini kalau misalnya kita Setuju. nggak aware orang tua, ini pendapat aku pribadi ya teman-teman. Kalau kita nggak aware sebagai orang tua, anak-anak tuh bisa tanpa kita sadari itu bawa luka batin sampai dia gede. Kayak gitu. Dan itu untuk anak itu ngobatin luka batin ya pas udah gede, itu kan bukan upaya yang mudah ya, kayak gitu. Jadi menurut aku kita orang tua untuk nyariin sekolah anak perlu banyak-banyak hikmat juga ya. Jadi pertimbangannya bukan cuma tadi teknis akademis, gurunya kayak gimana, sekolahnya kayak gimana, kemampuan keuangan kita kayak gimana, tapi juga kita perlu menemukan sekolah yang dalam tanda kutip sehat dan bisa menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan mental well-being anak kita. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Udah kayak pidato banget nggak, Kev? Tapi setuju banget nih, ini pengalaman emak-emak real ya ini ya. Iya, iya loh. Kayak aku, Iya. kalau kita nyari sekolah kan pasti kita berkaca pengalaman aku dulu sekolah kayak gimana gitu kan. Iya, Terus aku betul sih. untuk anak Mhm. aku kayak gimana? Oh, jangan sampai aku dulu yang waktu SD, SMP minderan, anak aku jadi kayak gitu juga, kayak gitu kan. Aku pengen anak aku percaya diri gitu. Dengan kondisi apa adanya dia, dengan kondisi orang tuanya dia percaya diri kayak gitu. Ya udah aku nyari sekolahnya juga kira-kira yang friendly lah buat anak aku kayak gitu. Dan untuk Mhm. mamanya juga gitu. Gitu sih faktor lain. Terus waktu itu aku juga kita bahas satu-satu lagi. Tadi kan Kevin bilang kalau kita tahu menguasai ilmu atau kita cukup familiar dengan saham, kalau kita sampai cukup bisa
menavigasi dunia saham dengan baik, kita tuh bisa mendapatkan return yang lebih baik daripada instrumen yang lain kan, Kev. Nah, saham Hmm, seperti apa yang cocok untuk diinvestasikan untuk dana pendidikan anak? oke. Saham seperti apa? Mm-mm. Sebetulnya Nggak kalau mesti saya sebut dalam finance, kode ya emitennya ya, tapi kira-kira seperti apa dan apa yang bisa jadi patokan kita. setuju. Kalau dalam milih saham, saya pilihnya ada tiga kriteria utama sih sebenarnya. Ini saya selalu mencari saham yang aman buat financial planning gitu. Nah, perlu kita ingat kalau dalam saham, naik turun harga saham itu cuma ditentukan dua, yaitu pembeli dan penjual. Lebih banyak yang beli, harga naik, lebih banyak yang jual, harga turun. As simple as that sebetulnya. Nah, makanya harga saham bisa nggak rasional karena ya susah ditebak siapa yang mau beli, siapa yang mau jual gitu kan. Dan alasan mereka beli dan jual itu berbeda-beda. Ada yang punya kepentingan sendiri, ada yang lagi pengen cairin duit aja mungkin gitu kan. Nah, makanya kalau ngandelin kita saham mana yang harganya bakal naik ya kayak gitu kan. Itu pasti bakal kayak nyemplung kita, lebih lebih susah nebaknya. Nah, makanya back to basic, kita beli saham itu apa sih? Kita beli perusahaan. Beli perusahaan seperti apa yang mau kita beli? Paling aman bagusnya mereka kan kalau kita beli perusahaan, mereka bagi hasil, ya kan? Nah, pertama mereka bagi hasil yang sebesar apa? Kalau saya biasa cari yang dividennya tinggi, antara 6 sampai 10%. Jadi, kita nggak perlu nunggu saham itu naik pun kita udah untung dari nerima dividen tadi. Gitu. Nah, jelas perusahaannya harus berkualitas. Percuma kalau bagi dividen gede tapi nggak berkualitas ya. Nah, terus yang ketiga, dia masih murah dan bertumbuh. Itu adalah hal penting banget karena kalau perusahaan ini bisa buka cabang baru, berkembang, tentu makin ke depan makin bisa dijual mahal. Pasti kita bisa berharap harganya naik secara rasional gitu kan. Logikanya kalau perusahaan berkembang kan pasti naik harganya. Nah, tiga itu yang akan membuat investasi saham kita jadi aman. Banyak ini yang sering di skip tiga hal ini. Jadi kita cuman kayak lihat, ini perusahaan yang sehari-hari saya pakai. Itu sebetulnya error besar itu. Nah, karena perusahaan yang sehari-hari kita pakai, katakanlah sebutkanlah ya sampo kayak gitu kan, sampo A gitu kan. Kita terus beli perusahaannya karena saya suka pakai sampo A gitu. Nah, ternyata si sampo A ini perusahaannya udah mahal banget gitu kan. Sesuatu yang kalau dijualnya kemahalan ya pasti apa namanya ya bisa turun lah harganya pasti gitu kan. Kalau kita beli sesuatu udah kemahalan terus orang-orang sadar gitu, ini mahal nih kayak gitu. Oke, ya siapa lagi yang mau beli lebih mahal gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa Oke. nyemplung lah ke situ. Banyak yang terjadi seperti itu. Oke, jadi intinya untuk kalau kita mau nabungin dana pendidikan anak kayak gitu, saham adalah salah satu instrumen yang bisa kita pilih. Dan menurut Kevin sendiri, ini boleh dikata instrumen yang paling optimal seperti itu ya untuk return, Mhm, asalkan kita benar-benar tahu apa yang kita beli kayak gitu, apa yang kita pegang sahamnya. Tadi disarankan cari saham yang memang membagikan dividen gitu, jadi kita nggak usah mhm, terlalu worry banget untuk dia capital gain naik harganya berapa kayak gitu karena kita dapat dividen. ya, Untuk dapat dividen yield yang baik, itu baiknya kita beli sahamnya itu direncanakan ya. Jadi jangan pas lagi dia hype-hypenya banget setinggi-tingginya kita kejar. Nanti dia bagi dividen kita dapatnya yieldnya dikit aja karena kita harga beli sahamnya tuh terlalu tinggi kayak gitu. Jadi usahain ya, kan kita udah tahu nih saham-saham apa aja yang setiap tahun tuh rutin bagi dividen kayak gitu. Bahkan pada saat pandemi kayak gitu ekonomi sulit segala macam, saham ini masih tetap cukup tangguh untuk bisa bagi dividen. Ada yang pandemi kemarin tuh masih bagi dividen. Nah, kita belinya misalnya boleh, misalnya kalau cara belinya kamu sarannya gimana? Kalau aku sih saat ini trik aku juga lagi mhm, pengen dividen investing. Jadi kalau misalnya belum ketemu momentum untuk buy yang baik, gak apa-apa dananya parkir dulu cash. Nanti pas misalnya nih mhm, kondisi market nggak menyenangkan dalam artian orang-orang pada takut beli saham meskipun sahamnya bagus, orang takut beli saham ini pada saat itu, pada saat orang nggak terlalu pengen beli, kita beli. Atau misalnya abis cum date ya kan,
Pas ex-date itu Ya, harganya dibanting tuh, harga saham tuh biasanya ARB abis pembagian dividen. Nah, pada saat itu setelah misalnya turun berapa kali, ARB berapa kali, kita bisa mulai beli itu teman-teman. Jadi kita bisa dapat harganya tuh bersahabat dalam tanda petik dividen yieldnya tuh cukup baik ya. Baik, ini ada yang nanya ke Ci Alin. Baik, akan Ci Alin jawab. Si Amika, Ci boleh nanya nggak? Tips dan trik supaya remaja mau belajar hal baru. Misalnya bahasa Inggris. Saya tinggal di daerah, penggunaan bahasa Inggris di remaja sangat terbatas, jadi anak merasa dia belum butuh saat ini. Oh iya, saya juga dari daerah ya, saya dari Banjarmasin ya kan. Tempat les terbatas, tapi saya dulu tergila-gila belajar bahasa Inggris. Gimana caranya bikin anak tertarik? Orang tuanya tertarik dulu. Jadi dia lihat orang tua aku lagi ngapain sih? Contohnya, suami aku lagi di usianya yang sudah 40 sekian, dia lagi semangat banget belajar bahasa Inggris ya. Dia pakai aplikasi Duolingo ya. Jadi anaknya lihat, ini papanya belajar bahasa Inggris lucu banget gitu kan. Apa sih kayak gitu kan. Jadi kayak anaknya ikut-ikutan tertarik karena ngelihat orang tuanya lagi tergila-gila belajar apa nih kayak gitu. Itu contohnya. Atau misalnya ingin membuat anak tertarik belajar saham. Orang tuanya kayak di depan anaknya kayak depan laptop kayak transaksi saham, lihat-lihat chart, sampai anaknya nanya, apa sih? Nah, itu pintu masuk kita. Oh iya, ini saham. Kamu tahu nggak saham apa? Itu contohnya ya, kalau anaknya mau diajarin soal saham. Seperti itu, jadi kayak mulai dari orang tuanya dulu menunjukkan ketertarikan dan kayak, uh, on fire banget lah. Contohnya misalnya, mau bikin anak tertarik belajar coding ya, orang tuanya agak-agak dulu misalnya belajar coding kayak gitu. Meskipun kita nggak tahu, ya udah kita ya acting-acting dikit nggak apa-apa ya. Yang penting anaknya sampai nanya, Mama lagi belajar apa sih? Coding gitu kan. Oh, coding. Wah, mama aku lagi belajar coding gitu. Nanti anaknya tertarik. Kalau menurut aku sih itu salah satu itunya sih ya. Tips and triknya gimana? Eh, pada setuju nggak? Ada yang pernah melakukannya nggak? Anak tuh kan suka kepo. Misalnya kita di dapur ya, kita pegang-pegang pisau. Pengen pasti dia pengen juga tuh ikut motong-motong. Ya nggak? Nah, begitu juga untuk mengajarkan suatu hal baru yang menurut ibu-ibu penting nih buat anak. Nah, ibu-ibu belajar dulu gitu kan, biar anaknya kayak, oh iya, aku nggak cuma disuruh-suruh mamaku juga suka nih belajar ini kayak gitu. Boleh komen, boleh komen ya kalau setuju. Baik, kalau ada yang mau nanya lagi, boleh di kolom komen ataupun juga di eh, Q&A box ya, Kev. Maaf ya, Kev, aku sambil sibuk kayak wavingin teman-teman, jadi kayak you are welcome here, I wave at you. Boleh ya teman-teman kalau boleh, misalnya mau boleh. nanya di kolom komen lagi atau mau cerita soal sekolah anaknya boleh banget. Oke, tadi kita sudah bahas soal saham. Kalau soal emas ini kayak gimana? Kayak tips kamu gimana? Kan banyak orang tua di Indonesia tuh yang ngerasa familiar itu dengan emas. Itu Hmm, adalah instrumen pertama mereka cinta, pertama mereka orang dengan emas tuh ngerasa safe dan juga emas kan kayak liquid gitu anytime you need it. Bahkan kalau nggak mau dijual gitu kan bisa dititipin dulu gitu di pegadaian gitu emas dalam tanda petik ya. Nah, kalau menurut Kevin gimana nih? Emas sebagai instrumen, apakah kita bisa pakai emas aja atau memang harusnya perlu emas dan instrumen lain untuk dana pendidikan? Apa rule of thumb-nya? oke. Menarik banget nih, memang emas itu favorit banget, tapi berdasarkan riset kita, emas itu Mm-mm. justru apa namanya ya, kurang efektif growth-nya dan resikonya agak lumayan sebenarnya. Dalam arti gini, ketika kita habis beli emas, kalau beli saham dulu deh, habis beli saham, terus sahamnya turun 10%, kita kan panik gitu kan. Nah, tapi kalau beli emas, kita beli itu udah auto minus 10% sebenarnya, tapi nggak ada yang panik. Hmm, Dalam arti gini, beli langsung kan kalau dijual lagi ada selisih beli dan jual kan. Itu biasanya betul. 10% loh kalau fisik gitu. Nah, itu yang sebetulnya bikin emas jadi berat buat naik. Karena kenaikan emas kayak misalnya 11 tahun terakhir kayak gitu. Itu paling hebatnya itu cuma 7 sampai 8%. Kalau dipotong 10% ya udah jadi berapa gitu kan. Nah, terus kalau di luar krisis, kalau nggak ada krisis kayak COVID kemarin, emas itu sebenarnya harganya nggak terlalu naik tinggi. Jadi sama inflasi itu masih kejar-kejaran gitu. Malah terakhir research kita malah lebih jelek dari inflasi. Dari deposito maksudnya bukan inflasi. Malah bagus deposito daripada emasnya.
gitu. Nah, tapi emas adalah instrumen diversifikasi yang bagus. Jadi artinya buat variasi oke lah. Tapi kalau buat utama dana pendidikan anak itu growth-nya kurang kenceng aja sih. Kalau sebagai Oh. gambaran harga emas sendiri, kalau kita lihat emas dunia ya, emas dunia itu sebenarnya nggak terlalu naik tinggi loh sebenarnya. Kayak sejak sebelum COVID sampai 5 tahun ke belakangnya, emas itu nggak kemana-mana, harganya datar sebenarnya. Tapi harga emas Indonesia kenapa naik? Karena terkait sama USD. Itu salah satu-satunya alasan. Karena USD-nya yang naik, dolarnya yang naik. Bukan emasnya, emasnya standar, stagnan gitu. Nah, sekarang ada isu nih mau dedolarisasi kan, mau bikin mata uang baru meninggalkan USD. Nah, akhirnya apa? Jadi bisa beresiko kita pegang emas, bisa turun. Jadi setelah emas naik tinggi, krisis selesai, waktu itu kan 2013-an gitu kan. Nah, emas itu sempat drop banyak sebenarnya, emas dunia. Gitu. Tapi ketolong kalau di Indonesia kenapa nggak drop banyak? Karena USD-nya naik Hmm. gitu. Sekarang kalau misalnya emasnya drop, USD-nya drop, apa yang terjadi? Gitu kan. Ya, kita akhirnya harus nunggu lama lagi biar emasnya bangkit lagi. Gitu. Baik, Belum itu iya. selisih jual beli 10% itu kan. Iya, iya. Aku nanya kayak gini karena waktu itu ada ibu yang nanya, gimana kalau misalnya Hmm. aku beli emas buat dana pendidikan anak aku, masalahnya mau dipakai 3 tahun lagi, menurut aku kurang ideal kayak gitu. Kalau 3 tahun Ah, lagi, kalau iya. emas menurut aku tuh baiknya kayak di atas 5 10 sampai tahun. 10 tahun bahkan kayak gitu. Karena tadi ada selisih margin jual beli aja kita udah kena spread. Terus biasanya kita Hmm. itu ngebet mau beli instrumen atau apa itu pas harganya lagi tinggi, pas kita lagi banyak dibahas di sosmed, banyak dibahas di berita-berita, kita tuh rasa pengen beli. Jadi kepikiran gitu, oh iya beli emas ya gitu. Biasanya kayak gitu. Misalnya pas harga emasnya Ya, nembus 1 juta segram gitu. Justru saat itu kita kepikiran mau beli. Sama juga kalau saham juga misalnya kayak gitu kan ada saham yang lagi naik kencang-kencangnya tinggi-tingginya kita malah kepengen beli kayak gitu suka kayak gitu padahal kadang-kadang kita tuh harus kayak eh, punya pikiran lebih matang dan harus bisa mengendalikan emosi juga karena kita kan jangka panjang kan tadi jadi kita pengen beli harganya juga pas lagi jangan lagi tinggi-tingginya kayak gitu nanti kita nggak tenang juga holdingnya karena kelamaan floating loss kayak gitu iya, belinya benar. berapa Itu sekarang harganya itu berapa. psikologis ya sebenarnya ya. Heeh, iya Kayak iya loh. kita kalau kita udah tahu mindset itu, kayak saya sendiri nih udah tahu belinya pas merah gitu kan, jualnya pas hijau. Tapi selalu kalau lihat hijau ini kayak rasanya waduh kayaknya aku ketinggalan nih gitu kan. Mm-mm. Ya udahlah beli sekarang lah gitu. Kalau lagi merah-merahnya kayak nafsu belinya hilang tiba-tiba. Kayak aduh turun lagi nggak ya kayak gitu. Nah, memang itu kayak psikologis ya, tapi kita harus benar-benar inget banget dan dilatih sih, kuncinya itu. Iya. Oh ya, satu lagi nih, emas Mm-mm. ada satu rule of thumb lagi. Kalau gaji kita udah di atas 43 juta, 43 juta ke atas, itu consider ulang buat beli emas karena ketika kita jual, pajaknya sekitar 30% kan. Kena pajak berlapis. Itu masih ikut pajak non final. Jadi itu bisa Ah, uh, ngekat jauh banget lagi gitu. Kena 30% lagi ya lumayan ya. oke. Berarti PR Hmm. kita nih ya, Hmm. momi-momi tadi merencanakan dalam jangka dan dedi-dedi juga ya tentunya memplanning, merencanakan dana pendidikan plus dana pendidikan anak plus dana pensiun kita kayak gitu ya. Jadi kayak perpanjang lagi time horizon kita untuk investasinya. Kemudian belajar instrumennya tadi ya kan. Hmm. Misalnya untuk Hmm. kalau untuk kebutuhan jangka panjang kayak gitu kita bisa pertimbangkan saham. Jadi nggak sembarang saham kitanya juga harus berlatih kayak gitu ngumpulin jam terbang banyak-banyak belajar biar kita nyaman dengan instrumen ini kita tahu apa yang kita mau kayak gitu sukanya tuh kalau di market tuh kita sebenarnya nggak tahu apa yang kita mau jadi kita gampang keikut sana sini karena kita juga nggak clear apa sih tujuan kita misalnya oh kalau emang buat nyiapin dana pendidikan kita cari saham yang emang fundamentalnya bagus dan memberikan dividen itu tadi ya jadi kita ada ekstra tambahan eh, income dari dividennya kayak gitu. Oke, ini ada yang bertanya ini tidak terkait dengan dana pendidikan, tapi baiklah akan saya jawab sebagai pertanyaan terakhir malam hari ini. Kita IGLF-nya 1 jam.
Izin ya, Kev, aku jawab ya. Hai, Boleh. Lulislah 20. Ci mau tanya, strategi investasi ketika masih jadi mahasiswa yang belum punya pendapatan. Strategi pertama, punya pendapatan dulu. Atau punya uang jajan, ya kan? Oke, sebagai mahasiswa, punya uang jajan nggak dikasih orang tua? Itu. Uang jajannya ada kelebihan nggak untuk misalnya, atau misalnya uang jajannya pas-pasan. Kalau uang jajannya pas-pasan cukup buat operasional ke kampus sama ngerjain tugas sama makan kayak gitu. Berarti kan nggak bisa dong, harus cari extra income, cari side hustle apa nih gitu. Aku dulu waktu masih mahasiswa udah kerja ya teman-teman. Aku kerja jadi wartawan kayak gitu di TVRI, jadi udah ada income. Terus rajin ikut lomba-lomba, ada income dari hadiah lomba-lomba. Penting banget ya. Jadi itu. Nah, kalau anak sekarang tuh kan ada banyak banget kerjaan yang bisa dikerjain remote kayak gitu. Contohnya jadi social media admin, jadi desainer untuk ya macam-macam lah. Jadi sesuaiin dengan kira-kira yang paling nyaman dan paling deket dengan kalian tuh apa. Misalnya, oh suka banget sosmed, ya udah sekalian diseriusin bisa biar bisa dapat income dari situ. Atau misalnya mau kerja part-time kayak gitu. Terserah, pokoknya intinya harus ada extra income dulu untuk diinvestasiin. Abis itu pelajarin kalian di marketnya mau gayanya kayak gimana. Jadi kalau masih mahasiswa, menurut aku, asal tahu profil risiko kalian kayak gimana, oh agresif kayak gitu. Kalau misalnya masih muda, masih mahasiswa nih, kalian punya banyak waktu untuk belajar kayak gitu loh. Jadi kayak kalian mau yang investing, value investing, kalian punya banyak waktu untuk efek compounding, ya kan? Kalau mau yang risiko tinggi sekalian, yang scalping, kalian ada cukup punya banyak waktu untuk melakukan kesalahan dan bangkit lagi dan tidak banyak yang dipertaruhkan. Kan Hmm. kalau mahasiswa kan membawa diri sendiri aja kan, belum ada harus bayar token listrik, belum bayar uang sekolahan, nggak ada kayak gitu kan. Jadi kalian bisa lebih ringan langkahnya gitu, kalaupun kalian mau belajar trading yang berisiko, kalau memang mau kayak gitu. Tapi kalau mau yang misalnya value investing juga go for it gitu. Pelajarin sampai habis. Kalau mau trading pelajarin sampai habis gitu. Kayak diuntungkan waktu yang pasti. Waktu, lebih banyak waktu untuk belajar dari kesalahan sendiri. Jadi nanti kalian setelah sekian tahun kayak gitu, asal orangnya punya mindset positif mau belajar terus, kalian akan bisa menikmati kesuksesan pastinya di usia yang lebih muda. Aku ada punya kenalan ini, dia kayak begitu lulus sukses banget sebagai trader ya, sebagai scalper. Jadi dia pakai dana dari dulu, dia tabungan dia waktu masih anak sekolahan. Jadi pada saat dia masih anak sekolahan, dia tuh nabung. Tahu kan misalnya kita dapat uang angpau kayak gitu, dikasih saudara apa, ditabung sama dia, uang jajannya dia ditabung. Jadi pas dia jadi mahasiswa, dia punya uang 14 juta. Itu digunain sama dia buat belajar trading. Pas lulus tuh dia udah punya duit 2 miliar. Karena dia belajarnya di saat yang tepat ya kan, pas recovery pandemi, bullish marketnya. Tapi ternyata kemampuan Hmm. dia tetap teruji setelah market nggak enak. Dia masih bisa cari uang dari saham. Berarti dia udah ngumpulin jam terbang yang cukup tinggi selagi dia masih mahasiswa. Dia belajarnya kalau nggak salah dari semester 4. Kan kalau di kampus-kampus sekarang ada kelompok studi eh, pasar modal ya, KSPM teman-teman ya kan? Ya itu, kalau masih muda dan punya keinginan untuk belajar investasi, itu menurut aku sebuah berkah banget. Kalian punya waktu yang banyak untuk efek compounding dan juga untuk menabung jam terbang. Seandainya kalian milih stylenya yang trading agresif kayak gitu. C, bagaimana cara yakin megang saham value bahwa suatu saat bisa naik dengan conviction? Gimana caranya biar kalian punya conviction untuk megang saham yang belum jalan kayak gitu, atau bahkan yang harganya turun? Malahan buat kalian ini tuh hidden gem banget gitu, atau ini tuh dikasih kesempatan Hmm. luar biasa banget kayak gitu. Untuk aku dikasih kesempatan beli harga lebih murah lagi, yaitu dengan conviction. Conviction dapetnya dari mana? Dengan kalian pelajarin saham yang kalian mau pegang. Semoga cukup membantu ya. Semangat banget ngomongnya. Baiklah, udah jam 9 lewat 04. Kalau kalian menyaksikan ini di usia masih muda, masih mahasiswa, belum nikah segala macam, anggap aja ini tuh sebuah apa ya, pengalaman yang berharga. Karena aku di usia aku dulu
awal kerja nggak ada pemikiran kayak gini. Sampai umur 35-an masih belum begini. Jadi 35 ke atas baru punya pikiran financial planning segala macam. Karena dulu aku mikirnya, anak sandwich generation punya uang berapa juga habis buat saudara, buat orang tua. No, 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 no. Justru anak sandwich generation harusnya di planning sejak dari awal semula. Jadi kita tuh mendapatkan apa ya, sebuah eh, keunggulan kompetitif competitive edge kalau kita sadar melek investasi dan keuangan di usia lebih muda. Menurut aku kayak gitu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang dari aku. Kevin, closing statement dong. Oke. Mungkin aku ngingetin aja kali ya tentang dana pendidikan tadi. Jangan sampai lupa kita siapin seluruh step berarti. Berarti ada 4 step ya. Seluruh step dari TK sampai kuliah, kemudian kita hitung di masa depan butuh berapa, sampai saat ini harus nabung berapa. Tapi kalau kalian bingung sendiri, bingung ngitung sendiri, kalian bisa minta bantuan profesional kayak kita, dan ada promo spesial nih buat kalian yang nonton IG Live ini, boleh sebutin bahwa kalian adalah followernya Ci Alin, dan ada special price untuk kalian. Dan jangan lupa planning sedini mungkin itu kita biar dapat efek compounding sepanjang mungkin kayak Ci Alin bilang kan. Nah, jadi efek compounding itu selisihnya bisa banyak banget ya, Ci. Iya, banyak banget tuh tadi kata Kevin ya, kayak gitu. Mhm. Jadi kita semangat ya belajarnya ya sebagai parents atau juga calon parents di masa depan. Thank you. Selamat Oke, menikmati thank liburan you, Ci teman-teman. Stay Alin. safe ya. Bye. Bye.